Ada satu malam dalam perjalanan Dangdut Akademi 7 yang tak pernah benar-benar diumumkan sebagai titik balik. Tidak ada sirine, tidak ada pernyataan resmi, hanya sebuah keputusan yang lewat begitu saja di layar televisi. Namun sejak saat itu, ada sesuatu yang terasa hilang. Panggung yang biasanya penuh getaran emosi mendadak terasa dingin. Penonton menonton, tapi tidak lagi menunggu, seolah ada denyut yang terputus tanpa sempat diselamatkan. Nama Arbil perlahan menghilang dari sorotan. Namun kepergiannya justru meninggalkan ruang kosong yang semakin hari semakin terasa. Dalam dunia hiburan, kehilangan bukan selalu soal siapa yang pergi, melainkan apa yang ikut runtuh bersamanya. Dan malam itu, Dangdut Akademi 7 mulai melangkah di jalur yang tak pernah direncanakan siapapun. Tapi cerita sesungguhnya belum dimulai, karena yang menghilang dari panggung ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar satu kursi kosong. Arbil bukan sekadar kontestan yang bernyanyi dengan teknik rapi. Ia hadir membawa cerita, ekspresi, dan emosi yang sulit diterjemahkan menjadi grafik rating. Setiap penampilannya seperti dialog diam-diam dengan penonton di rumah. Ada yang merasa terwakili, ada yang merasa ditemani. Dalam industri televisi, sosok seperti ini sering kali baru disadari nilainya ketika ia sudah tak ada. Arbil menjadi pusat percakapan bukan karena kontroversi, melainkan karena kehadirannya terasa nyata. Ia bukan sekadar peserta, ia adalah jembatan emosi. Ketika jembatan itu runtuh, penonton mulai mencari alasan lain untuk bertahan. Sayangnya, alasan itu tak selalu ditemukan. Dan dari sinilah benih kegelisahan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, di balik layar produksi. Momen tersenggol Arbil datang seperti hujan di musim yang salah. Tidak disambut ledakan emosi, melainkan keheningan panjang di ruang digital. Komentar bermunculan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan nada kecewa yang lebih menyakitkan. Banyak yang merasa cerita Arbil belum selesai. Banyak pula yang bertanya-tanya, apakah sistem sudah benar-benar membaca denyut penonton? Namun kompetisi terus berjalan, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal ada sesuatu yang mulai retak. Keputusan itu mungkin sah secara aturan, tapi tidak sepenuhnya diterima secara emosional. Dan di dunia hiburan, emosi penonton adalah mata uang yang paling rapuh sekaligus paling berharga. Tidak ada pengumuman resmi soal penurunan rating yang drastis. Angka-angka itu muncul perlahan, nyaris tak mencolok tapi konsisten. Setiap pekan, grafik menurun seperti jam pasir yang tak bisa dibalik. Awalnya dianggap wajar, lalu mulai mengkhawatirkan. Penonton yang dulu setia mulai absen. Percakapan yang dulu ramai berubah menjadi sunyi. Rating tidak pernah berteriak, tapi ia jujur. Dan kejujuran itulah yang mulai menyulitkan banyak pihak. Sebab angka tidak bisa dibujuk, tidak bisa disensor, dan tidak bisa dipoles dengan narasi manis. Di balik gemerlap lampu studio, ada hitung-hitungan yang tak pernah muncul di layar. Ketika rating turun, bukan hanya gengsi yang terdampak. Sponsor mulai ragu. Strategi promosi dievaluasi ulang, dan setiap episode ditimbang ulang nilainya. Indosiar sebagai rumah besar acara ini tentu tidak tinggal diam. Namun ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan perubahan teknis. Kehilangan kepercayaan penonton adalah beban terberat yang harus ditanggung. Dan semua ini bermula dari satu keputusan yang dulu terlihat biasa saja. Dalam struktur besar industri televisi, setiap keputusan selalu punya wajah. Nama Harsiwi Ahmad perlahan muncul dalam pembicaraan publik, bukan sebagai tudingan, melainkan sebagai simbol dari tanggung jawab. Tidak ada pernyataan yang menyebut penyesalan, tidak pula klarifikasi panjang. Namun dalam dunia kebijakan, diam seringkali berbicara lebih keras dari kata-kata. Banyak yang membaca gestur, perubahan arah, dan langkah-langkah korektif sebagai sinyal bahwa sesuatu sedang dievaluasi secara serius. Penyesalan dalam dunia profesional jarang diungkap secara terang-terangan. Ia hadir dalam bentuk revisi, perubahan format, dan upaya keras untuk mengembalikan kepercayaan. Tidak ada yang secara resmi berkata, "Kami salah." Tapi publik cukup cerdas untuk membaca bahasa tindakan. Ketika sesuatu diubah terlalu cepat, terlalu banyak, itu seringkali pertanda bahwa luka sudah terlanjur dalam. Dan Arbil, meski tak lagi di panggung, tetap menjadi bayangan dalam setiap langkah koreksi itu. Perubahan konsep, penekanan drama, dan strategi baru bermunculan.
Namun penonton yang sudah pergi tidak selalu mudah dipanggil kembali. Dalam hiburan, momentum adalah segalanya. Sekali hilang, ia jarang kembali dengan bentuk yang sama. Dangdut Academy 7 terus berjalan, tapi rasanya berbeda. Seperti lagu yang kehilangan nada dasarnya. Indah, tapi tidak lagi menggugah seperti dulu. Seiring waktu, Arbil tidak lagi dibicarakan sebagai individu, melainkan sebagai simbol. Simbol dari keputusan yang terburu-buru. Simbol dari jarak antara sistem dan rasa penonton. Namanya menjadi pengingat bahwa angka dan emosi tidak selalu berjalan seiring. Dan bahwa televisi, sejauh apapun berkembang, tetap bergantung pada keterhubungan manusia. Tidak ada drama besar di akhir cerita ini. Tidak ada pengakuan, tidak ada klimaks eksplosif. Yang tersisa hanyalah pelajaran sunyi tentang betapa rapuhnya keseimbangan sebuah program hiburan. Satu keputusan bisa mengubah segalanya. Arbil mungkin telah tersingkir dari panggung, tapi jejaknya tertinggal dalam sejarah Dangdut Academy 7. Dan bagi mereka yang berada di balik layar, kisah ini mungkin akan selalu menjadi pengingat bahwa kehilangan terbesar seringkali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat.